Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai kejahatan komputer, lebih tepatnya salah satu kejahatan komputer yaitu pinjaman online ilegal. Namun, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok ini sendiri, yaitu ada Syanas Harunisa, Cicilia Rizky Ananda, dan Tiara Husnul Khotimah. Adapun tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah komputer dan masyarakat. Adapun yang akan dibahas pada video kali ini ialah yang pertama, apa itu pengertian kejahatan komputer, yang kedua, pengertian pinjaman online, yang ketiga, cara kerja pinjaman online ilegal, yang keempat, contoh kasus, yang kelima, jenis kejahatan komputer, yang keenam, perbedaan antara pinjaman online resmi dan pinjaman online ilegal, lalu yang ketujuh, cara terhindar dari pinjaman online ilegal. Sebelum masuk ke kasus itu sendiri, saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu kejahatan komputer. Nah, jadi kejahatan komputer itu sendiri ialah segala tindakan ilegal dengan menggunakan dan memanfaatkan pengetahuan di bidang teknologi komputer untuk melakukan tindakan kejahatan. Kejahatan komputer sendiri dapat dibagi menjadi dua kategori, di mana komputer dapat secara aktif atau pasif dilibatkan dalam suatu tindak kejahatan. Pengubahan data secara ilegal dalam suatu database, perusakan file, dan penggunaan program hacking untuk mendapatkan akses ke dalam suatu sistem merupakan contoh-contoh keterlibatan komputer secara aktif. Sebaliknya, keterlibatan pasif berarti komputer menjadi alat dalam tindak kejahatan, tetapi tujuan kejahatan komputer mungkin tidak relevan. Selanjutnya, apa sih pinjaman online? Nah, pinjaman online itu ialah sebagai jenis pinjaman yang diajukan secara online melalui aplikasi smartphone tanpa perlu adanya tatap muka, yang tentunya cepat dan lebih mudah. Dipengaruhi dengan keadaannya sekarang, di mana sekarang ini sedang masa pandemi, di mana ruang gerak pun menjadi terbatas, sehingga mata pencarian menjadi lebih sempit, tentunya memperbesar kemungkinan masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas pinjaman online tersedia. Namun, hal ini pula membuka peluang untuk tindak kriminal dapat terjadi, yaitu salah satunya adanya pinjaman online ilegal. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerja pinjaman online ilegal yang sering terjadi? Yang pertama, nasabah biasanya diperintahkan untuk mendownload suatu aplikasi peminjaman online ilegal. Lalu yang kedua, nasabah harus menyetujui semua syarat dan aturan dari aplikasi tersebut. Lalu yang ketiga, setelah disetujui, biasanya semua data nasabah dapat diakses melalui aplikasi, baik itu kontak HP nasabah, kontak yang tersimpan dalam HP nasabah, bahkan untuk akses kamera pun biasanya dapat diakses. Lalu yang keempat, nasabah akan diperintahkan untuk mengisi data pribadi. Setelah itu barulah nasabah dapat melakukan permohonan pinjaman. Lalu apabila pinjaman disetujui, uang akan dikirimkan dengan waktu pembayaran biasanya 7-14 hari. Lalu apabila nasabah berhasil melunasi pinjaman sebelum 14 hari, biasanya tidak akan dihubungi oleh desk kolektor. Namun apabila sudah lewat tenggat waktu, maka desk kolektor dan debt kolektor akan meneror nasabah hingga nasabah membayar. Dan cara menerornya pun tentu tidak benar dengan cara mengancam ataupun akan memperjualbelikan ataupun menyebarkan data-data pribadi dan sensitif milik nasabah. Sehingga nasabah pun akan merasa tertekan. Selanjutnya itu ada contoh kasus pinjaman online ilegal. Jadi maraknya praktik pinjaman online ilegal ini menurut pengamat ekonomi disebabkan oleh lemahnya regulasi baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang curang. Di sisi lain, praktik ini juga dikarenakan kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi COVID-19 dan juga perilaku masyarakat digital yang konsumtif. Menurut penuturan Bareskrim Polri,
telah menangkap 3 tersangka kasus pinjol ilegal dari Koperasi Simpan Pinjam KSP Solusi Andalan Bersama dan menyita uang sekitar 21 miliar. Jadi di sini polisi menyebut KSP ini telah memiliki 34 aplikasi ilegal dan menjadi terduga pelaku teror terhadap seorang ibu di Wonogiri, Jawa Tengah yang memutuskan bunuh diri karena terlilit pinjol. Pinjol ilegal ini sendiri bermunculan akibat lemahnya sistem hingga perilaku masyarakat konsumtif sehingga terjerat lintah darat. Berdasarkan kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat 2 jenis kejahatan komputer yang terjadi. Yang pertama itu ada infringement of privacy. Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Contohnya, nomor induk keluarga, nama, alamat email, username, password, sosmed, nomor telepon, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada cyber stalking. Jadi kejahatan jenis ini dilakukan dengan melakukan teror yang ditujukan untuk seseorang melalui media internet. Contohnya pada kasus ini, pelaku akan meneror korban untuk melakukan pembayaran secara terus-menerus dengan bersifat mengancam. Kemudian selanjutnya perbedaan pinjaman online resmi dan pinjaman online ilegal. Pinjaman online resmi memiliki izin resmi dan terdaftar dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan pinjaman online ilegal tidak memiliki izin OJK. Kemudian kepengurusan pinjaman online resmi itu jelas dan alamatnya jelas. Sedangkan identitas pengurus dan alamat kantor pinjaman online ilegal itu tidak jelas. Pada pinjaman online resmi, pemberian pinjaman akan diseleksi. Sedangkan pada pinjaman online ilegal, pemberi pinjaman itu mudah dan cepat. Kemudian, informasi biaya pinjaman, denda, dan bunga pada pinjaman online resmi itu diinformasikan sejak awal dan jelas. Sedangkan informasi bunga dan denda pada pinjaman online ilegal itu tidak jelas dan tidak transparan. Kemudian, pada pinjaman online resmi, biaya pinjaman itu maksimal 0,8% per hari. Sedangkan pada pinjaman online ilegal, bunga dan biaya pinjaman itu tidak terbatas. Kemudian pada pinjaman online resmi, jika peminjam tidak dapat melunasi, maka masuk daftar hitam fintech data center sehingga tidak bisa meminjam ke platform fintech lainnya. Sedangkan pada pinjaman online ilegal, jika kita tidak membayar, peminjam akan diteror, dihina, sampai dilakukan pencemaran nama baik. Hingga foto dan video pribadi akan disebarluaskan di media sosial. Kemudian selanjutnya, cara agar terhindar dari pinjaman online ilegal. Yang pertama, kita bisa melakukan cek nama perusahaan pemberi pinjaman pada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jika aplikasi pinjaman tidak terdaftar di OJK, itu bisa jadi merupakan perusahaan pinjaman online ilegal. Kemudian, kedua, cek dokumen legalitas perusahaan pinjaman online tersebut. Salah satu caranya itu dengan meminta foto atau hasil scan dari dokumen itu, lalu dibandingkan kecocokan identitas perusahaan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, telusuri jejak digital perusahaan pinjaman online tersebut. Kemudian yang keempat, lihat bunga dan biaya yang ditawarkan. Jika peminjam yang ditawarkan memiliki bunga dan biaya yang besar tanpa disertai penjelasan yang jelas dan spesifik, maka bisa dipastikan bahwa itu merupakan penipuan. Karena dari ketidakjelasan itu menjadi motif mereka untuk melipat gandakan utang nasabah di kemudian hari jika tidak segera dilunasi. Kemudian yang kelima, cek aplikasi pinjaman online apakah ada di Google Play Store atau sejenisnya. Biasanya, para penipu pinjaman online tidak memiliki aplikasi yang terdaftar di Play Store.
dan hanya mengirim link aplikasi melalui SMS atau WA saja. Kemudian yang keenam, periksa dengan teliti syarat dan ketentuan yang diajukan. Jika banyak membutuhkan data pribadi yang tidak berhubungan dengan pinjaman, nasabah bisa jadi itu merupakan pinjaman online ilegal dan diharapkan nasabah bisa menghindarinya dari awal dengan memblok kontaknya dari handphone nasabah. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai apa itu peminjaman online ilegal, dan semoga dari video ini kita semua dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pinjaman online ilegal dan dapat terhindar dari pinjaman online ilegal itu sendiri. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.